Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairani Kuntari dari kelas E5 dengan nomor NPM 101200760. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi komunikasi bisnis dan bertujuan untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester. Yang pertama ada pengertian surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada pihak lain. Yang kedua ada surat bisnis, yaitu sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada pihak lain. Fungsi surat atau surat bisnis. Yang pertama ada fungsi surat, yaitu sebagai alat dokumentasi tertulis dan sebagai duta institusi dan duta penulisan, dan sebagai otak tata usaha dalam perkantoran. Dan sedangkan surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat, yang berfungsi sebagai pembawa pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang pertama, fungsi surat bisnis yaitu alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang kedua ada alat bukti tertulis atau dokumen tertulis dan bisa dicontohkan sebagai surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerja sama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Adapun selanjutnya pengelompokan surat. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya, yang kedua wujudnya, ketiga keamanan isinya, dan keempat proses penyelesaiannya. Pengertian laporan dan proposal bisnis. Yang pertama ada laporan, yaitu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang pemuda Pancasila. Proposal bisnis yaitu dokumen serta data tertulis yang dibuat oleh pemilik usaha yang berisi tentang gambaran mengenai seluruh aspek terkait dengan bisnis yang dijalankan. Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis yaitu mempunyai tujuan pokok. Yang pertama menginformasikan pesan kepada audiens, kedua menghibur audiens, ketiga menyentuh emosi audiens, yang keempat memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Selanjutnya ada pengertian rapat bisnis, yaitu pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas hal yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Adapun perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Rapat bisnis bertujuan dan berorientasi pada bisnis, sedangkan non-bisnis berorientasi bukan pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jenis-jenis rapat bisnis. Menurut Straible dalam buku The Manager Guide to Effective Meetings, dalam Purwanto, rapat bisnis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rapat informasional diadakan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan informasi kepada para peserta rapat. Rapat motivasional yaitu diadakan oleh dua orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat. Adapun pengertian laporan bisnis, menurut Herta A. Murphy dan Herbert W.H., laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral dan tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih.